welcome to my channel. This is my first video ya. Jadi untuk video kali ini aku lagi kerjain project sekolah. Dan sekarang aku mau interview my mom. Oke, aku bakal interview mom. Topiknya itu kita bakal bandingin zaman my mom dulu sama zaman kita sekarang, generasi milenial. Oke, jadi first question dulu, keseharian mami apa aja? Ini dari umur berapa nih ceritanya? Iya, pokoknya SD, masa ya SMP atau masa-masa sekolah lah, bisa masa dibilang. sekolah, oke. Seumuran kita gini, seumuran generasi milenial gitu. Oke, kesehariannya ya kurang lebih sama lah ya, anak-anak sekolah, main, terus ya bantu orang tua, itu aja sih biasanya. Oke. Habis pulang sekolah berarti main, belajar, bantu orang tua gitu. Habis pulang sekolah ngapain? Oh, biasa kalau bantu kan pulang sekolah kan siang kalau SD kan. Biasa disuruh bobok siang dulu. Oh iya. Oke, bobok siang, kemudian kalau udah bangun ya bantu lagi, misalkan angkat jemuran baju seperti yang kamu lakukan hari ini. Anak yang berbakti kepada orang tua. Terus ya mandi, makan malam, belajar. Oke. Dan itu gak disuruh-suruh ya, catat. Oke. Aku tidak disuruh-suruh, aku belajar selalu sendiri. Oh iya. Oke. Nah, waktu luang mami dipakai buat apa aja? Kalau ada waktu luang. Kalau main tuh ya, karena kan dulu kita kan kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, gadget, TV gitu. Kalau zaman mami kecil itu ya TV masih hitam putih, TV-nya juga baru TVRI, TV nasional ya. Bermain sih, bermainnya dan dengan bermainnya tuh dengan teman-teman. Main apa aja tuh biasanya? Biasanya kalau kita main tuh yang pasti ya main karet, itu main lompat tali. Yang pasti aku suka banget panjat pohon. Itu ya apa sih, kelereng, main gundu, sama main gobak sodor, galasin. Kalau anak zaman now sebutnya galasin. Aku taunya gerobak sodor malahan. Oh ya? Iya. Dari bahasa Belanda. Oh iya. Iya. Oke. Next question. Lingkungan tempat tinggal mami dulu kayak apa? Lingkungannya pasti asri. Karena rumah kami kan halamannya besar dan salah satu tugasku adalah sapu halaman. Sapu halaman yang di depannya itu ada pohon jambu 2, dan kalau buah itu lebat banget, dan kalau aku jadi tugas bersihin itu lumayan berat ya. Dan biasanya karena di lingkunganku tuh di lingkungan mami waktu itu tuh kebanyakan adalah cowok, jadi mami tuh dulu tomboy banget. Dari satu komplek itu ceweknya cuman mami dan sepupu mami waktu itu ya. Di tetangga pokoknya yang terdekat ya, kalau yang jauh-jauh ya ada, tapi yang terdekat di lingkungan kami tuh begitu. Jadi ya keren lah ya, masa kecilnya mainnya itu ya mainannya ekstrim lah ya. Tapi tetap ya kami orang-orang dulu tuh taat banget sama orang tua. Jadi kalau misalkan pulang sekolah siang kemudian main jam 5 sore maksimal tuh udah sampai rumah. Jadi jadi pulang langsung pulang. Nggak disuruh pulang sih, tapi udah kami tahu jamnya sudah berapa. tahu bahwa jam segitu kami harus pulang. Nah, dan itu zaman kita dulu seperti itu. Sekarang masih ada gak kayak gitu? Zaman sekarang itu ya karena kan kalau zaman sekarang kan anak-anak banyak kegiatan selain sekolah, itu biasa les bla bla bla. Tapi ya karena mami belajar dari mami kecil dulu, apa yang mami lakukan itu yang mami mau, bukan disuruh-suruh gitu. Jadi makanya pengalaman dulu itu membuat mami mengajarkan, kalau mami nanti berkeluarga punya anak akan mendukung maunya anak dalam artian yang benar ya. Misalkan kan Diva suka musik, nah mami mendorong Diva untuk les dan lain-lain, tapi ya harus diimbangin tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab, disiplin, itu udah harus ya.
Iya mami, iya, ampun. Oke, next question. Nah, lingkungan mami kalau di sekolah kayak gimana? Oh, lingkungan sekolah itu Ini seru nih guys, seru nih. banget. Sekolahnya tuh banyak ya, jadi sekolah SD aja ada berapa kelas gitu, dan satu kelas itu juga udah ada sampai sekitar mungkin adalah 28 murid gitu ya, karena kan sekolahnya ya cukup besar ya. Ya sama sih, cuman karena dulu mami tuh agak kecil ya, dalam artian dengan teman-teman sebaya tuh aku yang termasuk yang kecil gitu lah ya. Jadi kadang-kadang anak yang lebih besar itu suka nakal gitu ya. Tapi ya nggak mungkin itu maksudnya untuk zaman sekarang tuh bully ya. Tapi cuman, dulu sampai bully gitu gak atau cuma iseng aja? Iseng sih, cuman aku nggak tahu itu bahwa itu sih udah istilahnya bully ya. Karena pada zaman SD ada satu anak tuh yang besar, waktu dia kakak kelas aku tuh nakal banget deh, pokoknya apa-apa ajak adu lari lah segala macem. Tapi dari sekian waktu dia tinggal kelas waktu itu. Nah sejak itu dia berubah. Kalau aku gini, segala sesuatu itu kan membuat kita kan harus belajar. Saya tidak menganggap itu bully kalau zaman itu ngerti ya. Cuman aku berpacu kalau wah dia pasti kalau pulang sekolah ngajakin lomba lari nih. Ya udah aku lakukan aja. Sampai satu hari ya aku jadi sprinter. Gila, gara-gara disuruh adu lari memang jadi sprinter dong. Gila kan gitu. Jadi thank you yang udah bully my mom. Nggak gitu juga sih ya, nggak gitu juga. Semua udah tahu ya, anak-anak SD aja udah ada yang mami papi gitu kan, pacar-pacaran. Nah zaman mami dulu, mami udah SD udah ada yang pacar-pacaran belum? Enggak, kita masih ya? Belum. Karena orang tua ya, zaman dulu tuh strict ya. Strict tuh enggak juga sih. Enggak juga sih, cuman karena memang mungkin zamannya beda ya. Ya itu karena waktunya kan, kalau kalian kan zaman milenial, siang apapun sinetron bla 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 itu yang membuat kalian tuh jadi melihat yang seharusnya belum kalian lihat, yang seharusnya belum kalian tonton. Makanya ya bersyukur kalian bisa mengerti gitu bahwa oh ini belum waktunya aku nonton, ya oke lah aku nggak usah nonton. Tapi zamannya mami dulu ya pacaran masih kecil, belum lah ya. Ya kalau di umuran mami sih ya SMA ya baru tahu. Oh tapi cinta monyet mah ada lah ya di SMP gitu, udah pasti suka-sukaan. Cuman kan tapi udah kayak menjalani hubungan belum? Oh enggak SMA gitu belum ya? SMA. Gak boleh ya guys. Oh SMA mami udah? Oh iya udah ya. Aku nggak mau. Aku masih kecil. Ya kan aku nggak ngerti, kalau udah ngerti nggak ini dong. Kalau dulu kan belum ngerti. Oh ini emang belum waktunya. Tapi kan aku nganggapnya oh gue udah gede gitu. Aku malah anggapnya aku masih kecil walaupun aku udah SMA. Oke, baiklah. Next question. Mami pernah gak diomelin sama guru atau orang tua gitu? Terus kesalahannya apa? Coba. Kalau orang tua sih nggak terlalu ya, karena memang aku tuh anak yang sweet ya. Sweet girl. Enggak, pasti ada lah, nggak disiplin biasanya sih, nggak disiplin kalau sama orang tua itu nggak disiplin. Sama di sekolah itu ya mami cukup anak yang obey ya. Jadi paling telat masuk sekolah. Kalau dulu kan masuk kelas nggak lewat jam masuk kelas itu kita distrap. Gitu, jadi kita dijemur. Tapi itu zaman SD lah ya. Setelah itu ya enggak. Kesalahannya itu aja karena nggak disiplin aja sih. Kalau nggak pernah nakal apa gitu. Enggak sih ya, memang karena, suci sekali karena memang lingkungan itu kan membentuk ya. Lingkungan mami tinggal itu ya nice. Di sekolah walaupun ada yang bandel, pasti adalah banyak yang bandel. Tapi kan ya berteman dengan semua kan berteman. Tapi kan kita harus memilah. Oh ini hanya boleh. Oh aku udah ya. Oh lihat lu begitu ya. Atau oh udah tau lah itu nggak boleh. Ini boleh. Kan kita udah bisa memilah. Jadi ya untuk teman-teman yang bandel, yang suka bolos gitu ya
ya aku nggak ngikut gitu. Dan jangan salah pilih temen ya guys. Aku nggak pernah bolos sih so far, nggak pernah bolos sekolah. Dan ya pokoknya pernah nggak pura-pura sakit? Enggak ya. Enggak. Kita innocent ya guys. Aku juga tapi aku kayak pernah deh sekali kayak, tapi nggak tahu juga sih. Awalnya tuh aku bilang lupa lagi. Aku tuh bilangnya sakit perut, padahal nggak sakit-sakit banget. Nah kan bilang sakit perut, terus nggak masuk sekolah kan. Nah habis itu sakit perut beneran, jadinya beneran sakit. Jangan ditiru ya. Oke. Next question. Nah, kalau Mami lihat anak muda zaman sekarang nih, anak muda zaman Mami sama anak muda zaman sekarang tuh bedanya apa? Perbedaannya ya, yang pasti ya kalian tuh smart ya. Anak milenial itu smart, banyak inovasi ya. Maksudnya kalian tuh lebih keren lah ya. Dalam artian ditunjang gitu loh. Ditunjang kan, kalian apa-apa tinggal searching, mau tahu apa tinggal searching. Beda sama kami dulu kan, kalau kita dulu telepon aja, handphone aja belum ada ya. Menurut Mami ya kalian tuh smart, kalian tuh inovatif, tapi juga harus diimbangin dengan hati yang apa ya istilahnya, kita tuh memang di dunia yang serba mudah, tapi kita juga harus bisa memilah yang boleh dan tidak boleh. Kemudian kalaupun ngikutin zaman sekarang kan tetap ya harus rulesnya harus benar. Yang pasti sih ya segala sesuatu tuh ya number one is God gitu. Jadi kalian mau pinter, kalian mau hebat, kalian mau seperti apapun ya, without God ya nothing. Gitu. Oke. Last question. Menurut Mami, kualitas apa aja yang harus dimiliki oleh anak muda zaman sekarang? Kualitas. Zaman sekarang ini kan semua sudah modern ya. Kalian harus bisa ngikutin kemajuan teknologi itu. Terus diimbangin dengan dari diri kita dulu ya. Kita itu harus punya skills. Kalian kalau punya skills harus mengupgrade diri, mengikuti kemajuan zaman, tapi juga harus diimbangin dengan hati yang humble. Kemudian harus punya pure heart, harus tahu bahwa segala sesuatu itu ya datang dari Tuhan. Nah, kalau kalian menomorsatukan Tuhan, kalian takut Tuhan, apapun yang kalian kerjakan itu nggak akan membuat kalian tuh sombong, nggak menjadikan kalian tuh membanggakan diri kalian gitu. Jadi harus tetap rendah hati, yang pasti menghormati orang tua, menghormati guru, cinta Tuhan, menyayangi sesama. Kalian tuh harus punya visi, misi apa ke depan untuk memajukan bangsa Indonesia sih. Anak muda yang bisa membawa, membanggakan, memajukan bangsa Indonesia. Sebagai generasi milenial, kita harus tahu, kita harus punya kita harus punya visi misi, harus tahu tujuan kita tuh mau apa. Tapi kalau misalnya seandainya kita udah jadi orang besar, kita udah sukses, kita jangan lupa sama orang-orang yang udah support kita. Harus hormatin orang tua, guru yang udah ajarin kita dari kecil sampai sekarang. Terus jangan lupa Tuhan juga yang pasti udah bantuin kita dari awal sampai akhir. Thank you for watching. Thank you Mami sudah menjadi narasumber. Oke, don't forget to like dan subscribe. Walaupun baru satu video. Oke. Tunggu video selanjutnya. Bye-bye.